Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita yang pertama dan yang paling utama, kita tidak boleh bosan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah ala kulli hal, pada segala satunya, karena insya Allah dengan seluruh Allah yang terakhir. Tentunya sebagai bentuk kita kepada Allah, kita akan melakukan kepada Allah dan juga menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kita harus melakukan salat berjamaah dan juga tadi sampai waktu isya. Insya Allah hari kita lakukan mudah-mudahan menjadi syafaat bagi kita dan kami ya Rabbal. Selamat masalah, semoga senantiasa tercurahkan kepada kita kekasih kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk memulai pertemuan kita, mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan buat orang tua kita semuanya, ya, buat guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini orang tua kita diampuni dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kemurahan rezekinya. Ala diniyah wa ala kulli dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Baik, anakku yang soleh dan solehah. Jadi malam hari ini sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara bahwa sejatinya yang isi pengajian malam adalah Masjid Ustaz Nuryadi, ya, karena beliau kurang sehat, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, ya. Jadi malam hari ini biasanya Pak Ali kan mesti kajian tentang fikih ya. Nah malam hari ini kita akan mencoba ya
menguatkan kembali terkait dengan pemahaman akidah Islamiyah kita. Ada yang tahu Emil apa yang namanya akidah? Apa pengertian akidah? Kita kan pernah belajar akidah, akhlak, ya. Apa akidah artinya? Akidah kita kan Islam, ya. Apa akidah artinya? Ada yang tahu? Adil, Nuh, Zura, nggak tahu, ya. Nah, kita akan membahas tentang makna akidah dan makna syariah. Sekarang ikutin. Akidah adalah barang. Akidah. Setiap perkara yang dibenarkan oleh jiwa yang dengannya hati menjadi tentram serta menjadi keyakinan bagi para pemeluknya. Tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Jadi akidah ini menurut gue adalah suatu ikatan yang mengikat akidah namanya. Jadi kita ini kan semua diikatkan di masjid ini karena ikatan akidah Islamiyah. Karena kita disatukan dengan kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid bunyinya? La ilaha illallah. Kita dari orang tua yang berbeda, ya, mungkin dari etnis yang berbeda, tapi ketika orang sudah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu saudara kita, saudara seiman. Kenapa? Kita semua dipersaudarakan oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Walaupun di sana ada orang bule, ada orang negro, orang hitam, apapun, ketika dia mengucapkan syahadat, dia adalah saudara seiman. Yang dia punya hak, ya, sesama saudara kita saling menghormati, saling melindungi, saling menjaga. Karena kata Nabi, gambaran orang beriman itu seperti satu tubuh. Apa kalau ada tubuh kita sakit, kepala semuanya merasakan sakit, betul nggak? Pernah sakit gigi nggak ya? Ya, gimana rasanya Mega? Ya demam, ingat. Padahal sakit gigi, tapi apa? Kepalanya pusing, semuanya ya meriang semuanya. Itulah ibarat tubuh orang Islam itu seperti itu. Misalnya saudara kita di Palestina sedang menderita, kita merasakan menderitanya juga walaupun kita tidak seperti mereka. Saudara kita di India, di Rohingya, mereka mengalami penyiksaan. Kita sedih. Minimal kita kalau tidak bisa bantu, kita doakan. Itu namanya apa? Persaudaraan karena ikatan akidah Islami. Jadi pertama kembali, kenapa kita memahami akidah tadi? Karena akidah itu artinya adalah setiap perkara yang dibenarkan oleh jiwa. Jadi hampir sama pengertian makna iman. Masih ingat makna iman? Apa iman artinya? Menurut bahasa adalah percaya, ya. Menurut istilah apa iman itu? Sesuatu yang diyakini dengan hati, diucapkan dan diamalkan dengan nah kalau akidah tadi perkara yang dibenarkan oleh jiwa yang dengannya hati tentram. Apa tentram? Sakinah, tenang, gitu kan. Dan menjadi keyakinan tadi, ya, bagi para pemeluknya. Kita adalah pemeluk agama Islam. Dan kita boleh tidak ragu, ya, dan tidak bimbang. Kita yakin inna dina indallahil apa? Inna dina indallahil Islam artinya. Masih ingat? Jangan malu-maluin dong. Inna dinna indawal Islam. Apa artinya? Apa Nindi? Lupa mulu. Kita udah sering diingetin. Maka kalau ngaji jangan ngobrol. Apa inna dinna indawal Islam? Apa Mir?
Inna dina apa Dil? Ini kan keyakinan kita nih. Inna sesungguhnya ad-din agama indallah di sisi Allah adalah Islam. Artinya bahwa agama yang diridhoi oleh Allah yang benar hanya Islam. Itu kata siapa? Kata Allah. Jadi kita harus yakin, nggak boleh bimbang. Iya ya, masa iya ya, nggak boleh. Karena kata Allah, kenapa? Kalau Allah yang berfirman pasti benar. Bukan kata emir, bukan. Kata Faro, kata yang ngomong orang pasti salah, bisa benar bisa salah. Tapi kalau Allah pasti benar. Dan Allah yang menjamin kebenarannya. Al-haqqu min rabbik, kata Allah, karena kebenarannya datangnya dari Tuhan yaitu Allah Subhanahu. Jadi kita harus yakin dengan agama kita, agama Islam, agama yang benar. Dan Allah juga mengancam siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima amalnya. Walaupun orang itu baik, misalnya beramal, membantu orang, tapi kalau bukan Islam maka fala yuqbal, atau tidak akan diterima amalnya si Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita ya belajar memahami akidah Islami ya. Jadi dalam agama itu ada yang namanya akidah, ada yang namanya syariat. Nah, tadi kalau akidah adalah tadi itu perkara yang dibenarkan oleh jiwa ya, diyakini ya, tanpa ada kebimbangan keraguan sedikit. Kalau syariat apa syariat? Ya, kita harus melaksanakan syariat Islamiyah. Nah, dan apa syariat artinya? Ada akidah, ada syariah. Apa syariah artinya? Ya, nih ikutin lagi. Syariat adalah barang tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan oleh Islam seperti sholat, zakat, puasa, berbakti kepada orang tua dan lain-lainnya. Jadi tadi syariat adalah sesuatu yang dibebankan oleh Islam. Tadi sholat itu syariat, bentar lagi puasa itu syariat, ada zakat, ada puasa, ada haji ya, berbakti orang tua kepada orang tua itu syariat. Jadi kalau yang suka dengan orang tua itu durhaka tuh. Ada yang suka lawan dari sini. Kalau disuruh misalnya ngeyel, ya itu durhaka. Atau nyolot matanya, orang tua nggak boleh. Jadi tadi kalau syariat adalah tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan oleh Islam. Tadi contohnya tadi apa? Contohnya sholat, apalagi zakat, terus puasa ya, haji. Nah termasuk menutup aurat juga syariat Islam. Jadi siapa yang nyuruh kita nutup aurat? Siapa? Allah. Yang menyuruh kita salat? Allah. Itu syariat namanya, itu tugas-tugas yang dibebankan Islam. Makanya agama Islam tadi. Jadi kalau orang kafir salat enggak? Enggak. Jadi tugasnya hanya kepada orang yang beragama Islam. Iya, Fia. Kenapa? Jadi tadi kalau syariat adalah tugas-tugas yang dibebankan Islam kepada kita sebagai pemeluknya tadi. Nah, wajib dikerjakan kalau kita ngaku orang Islam, ngaku orang yang paham sampai di sini? Nah, jadi tadi apa artinya akidah? Setiap perkara yang dibenarkan oleh jiwa, yang dengannya apa hati menjadi tenteram. Kemudian apa? Tetap menjadi keyakinan bagi pemeluk, tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Yakin, ya. Tapi perkara tadi yang dibenarkan oleh jiwa. Kalau syariat, tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan oleh Islam.
tugas. Apa tadi misalnya? Sholat, terus zakat, puasa, haji. Ngaji itu ini syariat nih. Kita ngaji nih itu perintah Allah. Ya, belajar itu perintah Allah. Baik belajar yang di SD, SMP, SMA sampai perguruan sampai meninggal itu syariatnya apa? Kita wajib belajar. Karena belajar itu kata Nabi apa? Minal mahdi ilal lahdi, dari buaya nih sampai mau meninggal kita masih wajib belajar atau menuntut ilmu. Nah ini jadi kita harus tahu pengertian mana yang namanya akidah, mana yang namanya syariat. Ya. Nah kalau ke pelajaran fikih itu berbicara banyak masalah syariat. Kenapa? Tugas-tugas yang harus dikerjakan sebagai seorang Islam, orang Muslim. Kita kan kalau fikih apa udah bahas tentang masalah tugas sebelum sholat apa berwudu ya, terus adab-adab beristinja itu syariat di dalamnya. Kalau akidah menyangkut masalah keyakinan, ya masalah keimanan. Nah sekarang ahamiyatul akidah Islamiyah, pentingnya kita belajar akidah Islamiyah. Apa yang pertama? Nah contoh misalnya, kenapa kita penting belajar akidah? Ada yang tahu? Emir, contoh. Kenapa kita mesti makan? Kebutuhan apa? Kebutuhan pokok apa? Ya, karena apa? Kita makhluk hidup butuh makan. Kalau nggak makan, minum pasti mati. Itu berarti Pak kita ngerti pentingnya makan minum untuk tubuh kita. Sehingga Pak walaupun nggak ada dicari, betul nggak? Ambil lapar misalnya nggak mungkin di rumah aja, pasti nyari tukang warung, beli nasi. Kenapa? Karena merasa butuh. Nah, sama kita juga harus butuh. Mengapa kita butuh akidah Islamiyah? Kenapa kita butuh pelajaran akidah Islamiyah? Kalau orang butuh pasti nyari apa? Menghindar, nyari. Jadi kalau orang butuh pasti tadi apa? Mencari di mana. Sama kalau tadi kita butuh makan, butuh minum, pasti nyari. Di rumah nggak ada nasi, nyari ke warteg ya kalau ya misalnya ke rumah Padang beli. Kenapa? Tubuh kita merasa butuh lapar. Sama kita ya. Kenapa kita penting belajar akidah Islamiyah? Yang pertama dengerin ya. Kenapa kita mesti belajar akidah Islamiyah? Yang pertama adalah bahwasanya kebutuhan kita terhadap akidah adalah di atas segala kebutuhan. Dan kepentingan kita terhadap akidah adalah di atas segala kepentingannya. Di segala sesuatu ya, kebutuhan yang paling inti adalah akidah. Dan keperluan yang paling inti adalah akidah. Jadi apa? Suatu yang levelnya paling tinggi adalah kita harus belajar tentang ilmu akidah Islami. Ya. Kenapa tadi? Di atas segala kebutuhan. Kita butuh makan, butuh minum, butuh. Tapi akidah di atas kebutuhan itu. Kenapa? Kalau dasarnya akidah tadi, makan minum kita akan menjadi ibadah, betul nggak? Nih, ini kalau orang Islam nih, kalau punya akidah yang benar, itu makan minum jadi pahala, amal soleh. Apa contohnya? Misalnya ya, dia mau minum. Kalau minumnya pertama menggunakan tangan kanan, kemudian baca Bismillah. Diminum seteguk alhamdulillah, teguk lagi alhamdulillah sampai 3 kali. Jadi kalau minum nggak boleh habis, nggak boleh. Cara minum dalam Islam itu tadi, sebelum minum baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah, minum berhenti bismillah lagi, nggak boleh langsung sekali tegukan, nggak boleh. Itu kalau minum kita ini nilai ibadah. Kenapa? Karena dasarnya akidah Islamiyah. Kalau orang kafir kalau minum dapat pahala enggak? Enggak.
Bahkan kata Allah, orang kafir itu makan minumnya kal an'am, seperti binatang. Kenapa? Dia nggak punya adab-adab makan dan minum. Kalau kita apa? Nabi mengajarkan kalau makan minum menggunakan apa? Tangan kanan, ya. Kemudian tadi baca bismillah, ya. Dan kalau makan minum nggak usah sambil berdiri. Nih kalau jajan berdiri itu nggak beradab. Kalau beli makanan, kalau makan apa duduk dulu, jangan sambil jalan berdiri. Itu budaya orang kafir. Lihat di film-film orang kafir tuh. Sudah lihat gak? Orang kafir tuh makan apa namanya? Partai, apa namanya itu kalau makan di taman? Iya, kalau enggak apa namanya Pak? Kalau makan di jalan di sambil berdiri kan apa juga? Pesta kebun, ya kan? Nah itu budaya mereka orang kafir. Itu enggak diajak oleh Nabi. Karena Nabi mengajarkan kalau makan duduk. Ya Delisa ya, suka makan nggak Delisa? Suka makan nggak? Kalau nggak makan mati ya, makan. Coba makannya ambil dulu, pakai tangan kanan. Jangan lupa baca Kata Nabi ini, kalau orang makan minum nggak pakai bismillah, maka setan ikut makan bersama kita. Ada cerita nih. Ketika Nabi sedang makan dengan para sahabat, Nabi itu suka makan bareng-bareng. Ketika sedang makan bareng-bareng, Nabi tersenyum. Sahabat yang lain heran, Nabi tersenyum sendiri gitu. Akhirnya telah selesai, Nabi bercerita, kenapa tadi saya tersenyum? Saya melihat tadi ada saudara kalian makan nggak pakai bismillah. Setan ikut makan dengan orang tersebut. Rupanya ketika dia ingat baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Jadi tadi kalau kita lupa makan baca bismillah ketika makan minum, baca apa? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Rupanya setan yang tadi ikut makan barang memuntahkan yang dia makan. Nabi tersenyum. Oh begitu. Kalau Nabi bisa ngelihat setan, karena Nabi. Kalau kita bisa lihat setan enggak? Kalau yang saya nasihatkan itu ada gangguan jin, punya jin. Jadi kalau ada anak-anak indigo tuh misalnya, dia merasa melihat setan, dia ada gangguan jin dalam tubuhnya. Nah, harus dikeluarin jinnya. Ada memang betul ada anak-anak yang bisa melihat itu. Itu kelainan namanya. Normanya adalah kita tidak bisa melihat makhluk gaib, ya, karena jin adalah makhluk gaib, tidak bisa nampak. Ada pernah jin nggak di sini? Kuntilanak ada di film, ya. Kenapa? Ya. Kembali tadi ya. Jadi kalau landas saya tadi karena akidah, tadi makan minum pun akan menjadi amal soleh. Itulah hebatnya di orang Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita rawat, kita jaga akidah ini sampai akhir hayat. Maka apa kalau kita Jumatan sudah pesankan khatib, wala tamutunna illa wa antum muslim. Hai para jamaah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenarnya takwa, dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Tadi kita nggak tahu nih diantara kita nih, kita sekarang ngaji, sholat, nanti akhirnya Islam atau tidak, nggak ada yang tahu. Maka mohon kepada Allah agar Allah tetapkan iman Islam dalam hati kita. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, jabaran. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, duhai Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini di atas agamamu. Tadi hati kita sudah berubah. Hari ini ngaji, besok nggak ngaji.
ya kan? Hari ini baca Quran, besok nggak baca Quran. Ya, itu hatinya juga goyang tuh, oleng, ya. Kalau orang tua kalau nggak ngopi katanya oleng gitu ya. Nah, hati itu emang tabiatnya suka berubah. Maka apa? Kita mohon sama Allah jangan sampai hati ini apa? Kosong dari iman. Makanya tadi ada nanti ya orang yang imannya goyah menjelang mati, dia murtad, ada yang begitu. Dia tuanya, kecilnya ngaji rajin, tuanya murtad. Bahkan ada yang di PKI. Pernah dengar kisah Aidit? Itu kan tokoh PKI, padahal apa di kampungnya di Minangkabau dia dulu kecilnya rajin sholat, rajin ngaji, tadarus di masjidnya di kampungnya. Ketika di Jakarta bergaul sama orang PKI, akhirnya apa? Dia malah menjadi orang yang komunis anti Tuhan. Bahkan ketika mau mati pun ditembakin sama tentara, dia berpidato ya menentang Tuhan, menentang agama. Apa gara-gara salah pergaulan. Maka kamu kalau bergaul cari teman-teman yang soleh, yang baik. Jangan cari teman yang nongkrong, yang tukang, misalnya mohon maaf kalau suka narkoba atau yang keras, itu bahaya. Itu nanti daerah saling nyalain gara-gara lu ya gue mabok, cakar-cakaran. Tapi kalau kita nih gaulnya sama orang-orang soleh, nanti saling menolong. Misalnya ini hari ini kita ngaji berapa orang nih, Fadil misalnya, Wisnu, ya Emir, nanti di akhirat akan reunian. Ya Allah, saya dulu pernah ngaji di Madinah. Mana ya Emir gak kelihatan, ya Allah tolong pertemukan aku dengan Emir. Cari Emir, cari. Ketemukan nih, yuk kita ngaji lagi. Kalau kita bergaul dengan anak yang soleh, saling memberikan syafaat pertolongan. Tapi kalau gaul sama orang yang tadi tukang mabuk, main judi, saling cakar-cakar gara-gara lu gua. Nah, kalau bahasa kitanya ya, gue mabuk, gue judi, gue ini. Nah, saling kontok-kontokan, berantem. Itu bedanya. Makanya kita bergaulah dengan orang-orang yang bisa menunjukkan kita ke surganya Allah Subhanahu. Tadi kalau salah saling mengingatkan, nggak boleh ngomong begitu. Waktu sholat kita sholat, waktu ngaji kita ngaji. Itulah pentingnya kita bergaul dengan orang yang baik. Artinya apa? Kita silakan bergaul dengan siapapun, tapi harus milah-milah mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Tapi kita diperintahkan oleh Nabi cari teman yang baik, yang soleh, yang saling mengingatkan dalam kebaikan, sehingga sama-sama kita mengantarkan surganya Allah Subhanahu. Kembali tadi, pentingnya akidah Islamnya adalah tadi kebutuhan terhadap akidah itu di atas segala kebutuhan dan di atas segala keperluan tadi. Gitu. Dan juga di atas apa tidak ada kebahagiaan dan kenikmatan dan kegembiraan kecuali dengan tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang paling tinggi kecuali kenikmatan karena iman akidah Islam. Maka bersyukur kita adalah orang-orang pilihan Allah jadi anak yang beragama senang nggak? Benar. Kalau senang tunjukkan. Kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji dan niat karena Allah. Itu yang pertama. Jadi akidah itu tadi adalah merupakan kebutuhan dari segala kebutuhan dan tadi kesenangan dari kesenangan. Dan juga tadi sebab kita mulai kebahagiaan ya, kenikmatan karena akidah Islami. Ya. Jam berapa sekarang? Satu lagi ya. Yang kedua, itu terkait dengan ahamiyatu akidah Islamiyah. Pentingnya belajar akidah Islamiyah. Yang kedua adalah bahwasanya akidah Islam adalah kewajiban yang paling besar dan yang paling ditekankan. Jadi akidah Islam adalah kewajiban. Apa kewajiban artinya? Apa wajib? Iya apa harusnya? Sesuatu yang harus dikerjakan, dilakukan. Kalau tidak dikerjakan berdosa. Jadi akidah adalah kewajiban tadi yang paling besar, yang paling ditekankan.
Dan tadi suatu yang pertama kali diwajibkan kepada manusia adalah akidah Islamiyah. Apa dalilnya? Ada yang tahu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ulang lagi, umirtu an uqatilan nasa an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Artinya, dengerin, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, kata Rasulullah, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan, tidak Tuhan kecuali hanya Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dalil ini dengerin menjadi petunjuk buat kita bahwa ternyata akidah adalah kewajiban yang paling besar yang ditekankan, ya, yang harus diamalkan oleh setiap manusia. Jadi seperti itu. Makanya kalau ada orang sudah bersyahadat itu nggak boleh dibunuh. Misalnya nih, udah asyhadu alla ilaha illallah, nggak boleh dibunuh, kecuali misalnya membunuh orang, maka ada namanya kisos. Atau misalnya ada laki perempuan yang berzina, orang dewasa ya sudah berumah tangga berzina, itu harus dirajam. Boleh dibunuh karena dia melakukan dosa besar, yang itu ada perintahnya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau dia nggak punya kesalahan, nggak boleh main bunuh aja, nggak boleh, ya, haram hukumnya. Ya, jadi kata Nabi, ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi, bersyahadat bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini menunjukkan dalil bahwa akidah adalah perkara yang sangat ditekankan, yang paling besar. Yang pertama diwajibkan oleh Allah kepada manusia, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah tidak Tuhan selain Allah. Ini dalil tentang pentingnya belajar akidah Islam. Baik, jadi kembali, pentingnya belajar akidah yang pertama tadi, akidah adalah kebutuhan kita terhadap tadi segala kebutuhan, ya. Dan kepentingan kita terhadap akidah adalah tadi segala kepentingan yang tadi, tidak ada kebahagiaan, kenikmatan dan kegembiraan, ya, bagi hati kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta segala sesuatu, yaitu yang menciptakan kita adalah Allah. Yang kedua, kenapa kita belajar akidah? Karena akidah merupakan tadi perkara yang paling besar yang ditekankan, yang pertama kali diwajibkan kepada manusia. Inilah pentingnya kita mempelajari ilmu akidah Islam. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Karena waktu mau isya, silakan. Boleh yang tadi atau materi yang di apa-apa kalau ada yang ada isya. Baik, karena sudah isya,
Alhamdulillah kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Sekali lagi kita harus bangga jadi anak Islam, jadi remaja Islam. Gimana caranya? Belajar ilmu akidah Islamiyah, belajar syariat Islamiyah sebagai bekal hidup kita agar kita senang bahagia dunia sampai di akhirat nanti. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah dan doa pada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.